Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak semua. Shalom. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan ibadah Minggu Trinitas dengan tema Karya Kekal Allah Tritunggal. Sebelum kita melakukan ibadah, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan pada tanggal 14 Juni 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada bentuk ibadah keluarga secara online. Untuk yang kedua, persembahan untuk gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Tlogosari bahwa adanya pandemi corona yang belum juga berakhir sampai saat ini turut berdampak terhadap posisi keuangan gereja. Untuk itu, maka Majelis GKJ Tlogosari yang pertama mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas persembahan yang telah disampaikan sampai saat ini. Yang kedua, menghimbau kepada jemaat untuk dapat memberikan dan atau meningkatkan persembahannya sesuai kerelaan hati dan dengan ketulusan. Baik itu untuk persembahan mingguan, bulanan, dan istimewa, agar operasional dan pelayanan gereja dapat tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, penyampaian persembahan dapat melalui beberapa cara, yaitu pertama, menitipkan persembahan langsung kepada majelis gereja di blok masing-masing pada saat majelis mengantarkan liturgi ibadah gereja. Yang kedua, lewat kantor gereja setiap jam kerja atau melalui Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio. Yang ketiga, melalui transfer bank di rekening Bank BCA nomor rekening 8545422324 atas nama Bapak Anung Tri Rumantio. Yang kedua, Bank Jateng nomor rekening 2088 068575 atas nama Ibu Tri Susetianingsih selaku bendahara gereja. Setelah mentransfer, dimohon memberikan konfirmasi kepada sekretariat gereja di nomor 0857 4010 0856. Majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari seluruh jemaat untuk gereja. Tuhan memberkati. Untuk yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan nikah. Telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di GKJ Mojosongo Surakarta atas nama Saudara Bayu Kristiawan, warga GKJ Tlogosari, putra dari Bapak Ibu Joko Suwarso, yang beralamat di Jalan Satrio Wibowo nomor 2, Semarang, dengan Saudari Dian Trihapsari, warga GKJ Mojosongo, putri Bapak Ibu Sri Martoyo, yang beralamat Bonoroto, RT 4 nomor 1, Plesungan Gondangrejo, Karanganyar. Jemaat dimohon mendukung dalam doa. Untuk warta gereja selanjutnya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada ibadah keluarga tanggal 14 Juni 2020
Kepada jemaat dimohon mempersiapkan diri dengan mengikuti pendadaran yang dapat dilakukan di keluarga masing-masing. Dengan catatan, jemaat yang belum dewasa atau anak-anak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Kemudian, roti dan anggur akan dibagikan ke masing-masing keluarga. Untuk pengumuman selanjutnya, atestasi masuk. Majelis GKJ Telogosari telah menerima surat atestasi atau surat pindah keanggotaan gereja dari Gereja JKI Immanuel Kudus atas diri Ibu Yuliani Sulastin yang beralamat di Jalan Gusti Putri 3 nomor 24 Telogosari, Semarang. Majelis dan Jemaat GKJ Telogosari mengucapkan selamat berbakti dan melayani di GKJ Telogosari. Untuk pengumuman berikutnya, laporan persembahan. Laporan persembahan yang masuk pada bulan Mei akan dilaporkan secara rinci pada Warta Gereja awal bulan Juni 2020. Sebelum kita melakukan ibadah, demikian pengumuman dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Marilah kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Panggilan beribadah. Dalam kalender gerejawi, minggu ini adalah Minggu Trinitas. Tuhan yang hadir sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semuanya untuk menyatakan karya cinta kasih Tuhan yang sempurna. Marilah kita masuk dalam ibadah pagi dengan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama sampai yang ketiga. Jemaat diundang untuk berdiri. Kuasa rohnya, takkan hujan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 119, bait pertama sampai yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Bersama kita akan mendengarkan hukum kasih
yang terambil dari Injil Matius 22, khususnya ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian perintah hukum kasih. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberikan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhkanlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegilangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bersama kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari surat Roma 9, surat Roma 9 khususnya ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Setelah kita menerima berita anugerah, bersama kita juga diberi kesempatan untuk menerima petunjuk hidup baru sebagai penuntun kehidupan kita yang terambil dari surat Roma 15, khususnya ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari surat Roma 15 ayat ke-5 dan ke-6. Semoga Allah,
yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang bersama boleh kita dengarkan. Kita akan sanggupi untuk melaksanakannya dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau beri, jemaat diundang untuk berdiri. Dipersilahkan untuk duduk. Bersama kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Kami bersatu hati datang kepadamu Tuhan Yesus pada minggu yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kami percaya Bapa bahwa Engkau menghendaki ibadah ini boleh terjadi. Kami percaya Bapa bahwa Engkau menghendaki setiap kami boleh datang, menyatukan hati dalam ibadah bersama keluarga kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau datang memimpin ibadah pada hari ini. Engkau yang sudah mengundang kami, Engkau yang akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin ibadah yang terjadi. Saat ini kami menaikkan ucapan syukur kami untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Setiap berkat yang tidak mampu kami menghitungnya, kehidupan baru, kekuatan baru, kesehatan baru. Bahkan di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan masih memberikan kesehatan prima kepada kami. Semua karena kasih Tuhan atas kami. Namun Tuhan, jikalau ada saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan datang menjamah mereka satu persatu, memberikan kesembuhan kepada mereka, memberkati keluarganya, untuk mereka boleh merawat keluarganya yang sakit, dan mereka boleh memberikan support sehingga anggota keluarga yang sakit boleh disembuhkan.
Tuhan kerjakan kesembuhan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Allah yang baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang karena situasi yang berat ini hendak undur daripada. Tarik mereka kembali Tuhan untuk boleh datang tetap beriman kepadamu dan meyakini bahwa Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut bekerja dalam situasi yang berat saat ini. Kami membawa doa untuk seluruh keluarga dari jemaat GKJ Trogosari. Tuhan memberkati masing-masing keluarga. Tuhan memberkati relasi suami istri. Tuhan memberkati relasi orang tua dan anak. Semua ada dalam cinta kasih Tuhan. Semua ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Setiap persoalan yang dihadapi keluarga, Tuhan turut campur tangan untuk menyelesaikan. Tuhan kiranya terus memberikan berkat yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga dalam memenuhi kebutuhan, Tuhan berkati dan Tuhan berikan hasil. Di dalam setiap pekerjaan yang boleh dijalani, Tuhan juga berkati. Bagi anak-anak kami yang mereka harus menjalani sekolah di rumah, kiranya Allah memberikan semangat kepada anak-anak kami. Allah melindungi mereka. Allah terus memberikan sukacita di hati anak-anak kami. Yang minggu ini sedang menjalani tes, Allah berikan keberhasilan. Dan anak-anak kami boleh mendapatkan berkat kenaikan kelas, mendapatkan berkat kelulusan. Dan yang akan mencari sekolah, Allah juga sediakan tempat untuk melanjutkan. Tuhan memberkati keluarga kami dengan berkat sukacita. Tuhan memberkati keluarga kami dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati keluarga kami dengan berkat kerukunan. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Allah juga menyediakan. Tuhan Yesus, biarlah iman keluarga kami terus Tuhan jaga, untuk terus hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Berkat-Mu untuk seluruh majelis gereja GKJ Trogosari di dalam segala aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada jemaat. Allah juga menuntun dan memberkati. Allah turut campur tangan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab majelis dapat dikerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dan dikerjakan dengan penuh sukacita di dalam situasi pandemi ini. Dibutuhkan kerja yang lebih keras. Untuk itu Tuhan menyertai para majelis kami. Kami juga membawa doa untuk pendeta kami. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, di dalam segala apa yang dikerjakannya. Biarlah bermanfaat untuk jemaat di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Allah memberikan kekuatan dan kesehatan. Allah menyertai setiap hal yang dikerjakan oleh Bapak Pendeta kami. Kami juga berdoa untuk calon yang sudah terpilih yang berada jauh dari kami, sudah kasih kami panani. Allah kiranya juga memberkati keberadaannya dan biarlah perlindungan penyertaan Tuhan juga ada padanya. Berkat-Mu untuk setiap keluarga dari pendeta kami. Tuhan memberkati sehingga boleh mendukung dan mensupport layanan Bapak Pendeta kami. Bapak di surga, kami menyerahkan setiap rancangan dan apa yang sedang disiapkan oleh gereja GKJ Trogosari ini. Ada banyak hal, bahkan perjamuan kudus yang akan dirancangkan minggu depan. Segala persiapannya Allah juga memberkati. Dan rancangan-rancangan yang lainnya Allah sendiri yang memberkati. Khususnya dalam situasi pandemi COVID-19. Kami menyerahkan kota Semarang ini Tuhan ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Allah yang turut campur tangan untuk menjaga dan melindungi kota Semarang ini dari wabah COVID-19 yang saat ini sedang merebak. Kiranya tidak menjadi zona merah. Tuhan akan kembalikan menjadi zona hijau kembali. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan menjamah memulihkan dan menyembuhkan. Bagi rumah sakit yang melayani, kiranya Tuhan sendiri yang akan melindungi, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan penyertaan,
bagi setiap petugas yang harus menangani pasien-pasien COVID-19. Perlindungan penjagaan Allah, Tuhan serta berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Kiranya bangsa kami ada dalam damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Pemimpin kami Tuhan berkati dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera melingkupi bangsa ini. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami hendak mendengarkan pewartaan sabda-Mu, kiranya Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami, menolong kami untuk mengerti apa maksud dari firman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sembunyikan di balik salib. Dan biarlah firman-Mu yang tertabur atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memperhatikan bacaan firman Tuhan yang pada hari ini kita akan ambilkan saya akan mengambilkan dari dua bacaan, khususnya dari kitab Mazmur 8. Jadi ada 4 bacaan yang dipakai dalam susunan leksionari, nanti jemaat bisa membacanya. Yang pertama dari Kejadian pertama ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-4a. Kemudian yang kedua dari kitab Mazmur 8, khususnya ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, jadi satu perikop. Kemudian yang ketiga dari surat 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Dan yang keempat diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan bagi jemaat dari kitab Mazmur 8 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saya sambung dari Injil Matius 28, khususnya ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian bacaan yang bersama kita boleh perhatikan dan dengarkan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita untuk pewartaan sabda pada hari ini, pada minggu ini adalah karya kekal Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karya kekal Allah Tritunggal. Saya memahami yang dimaksud dengan karya kekal adalah karya yang tidak berkesudahan, karya yang tidak berhenti. Nah, apa yang dari Allah yang dimaksud sebagai karya kekal? Saya mencoba untuk mempelajarinya, artinya mencoba mencari dan merenungkannya. Apa yang tidak mungkin dan tidak akan hilang dari Allah Tritunggal yang diberikan kepada manusia. Dan saya menemukan adalah kasih. Kasih yang begitu besar yang diberikan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita tahu siapa Allah Bapa itu. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Allah yang sudah mengadakan keberadaan isi dunia ini. Allah yang sudah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, dan kesempurnaan ciptaan itu diberikan kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Bapa pada waktu yang paling terakhir. Hal itu apa? Karena Allah ingin manusia itu menikmati segala ciptaan yang Allah sediakan. Dan manusia diberi kesempatan untuk menguasai semuanya. Penguasaan itu tidak dibatasi pada waktu awalnya. Tujuan Allah menciptakan segala sesuatunya sebagai Bapa yang memberikan, sebagai Bapa yang menyediakan, diwujudkan pada sejak dari awal. Kemudian, apa yang sudah Allah sediakan, apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Allah fasilitasi bagi manusia sebagai ciptaan yang paling mulia itu, ternyata dinodai oleh manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan keberdosaan manusia itu tidak mungkin membebaskan manusia dari hukuman maut pada waktu itu. Tetapi Allah Bapa yang mengasihi manusia itu tidak merelakan jika apa yang diciptakan mulia, apa yang diciptakan sempurna ini kemudian musnah sia-sia. Luar biasa. Allah Bapa mewujudkan kasih-Nya kembali. Dengan apa? Dengan menghadirkan Allah Putra. Yang kemudian Allah Putra ini menjadi pengganti hukuman atas manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah Putra mengorbankan nyawanya, memberikan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, untuk memulihkan keberadaan manusia kembali, untuk mengembalikan kemuliaan manusia. Seperti yang kita baca tadi dari kitab Mazmur 8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Satu karya cinta kasih yang luar biasa yang Allah Bapa berikan melalui Allah Putra kepada manusia. Dan itu bukan sesuatu yang nilainya sederhana, bukan sesuatu yang kemudian nilainya kecil, tetapi itu adalah sesuatu yang nilainya luar biasa bagi hidup manusia, bagi keberadaan manusia
yang sudah jatuh hina, yang sudah tidak ada harganya, diangkat, diindahkan, dikembalikan kepada kemuliaan dan kehormatan manusia. Allah tidak ingin apa yang menjadi ciptaannya di awal rusak. Allah tidak ingin apa yang menjadi ciptaannya di awal menjadi sia-sia. Sungguh satu karya cinta kasih yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Hak kekuasaan Allah kembali berikan kepada manusia. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kekuasaan dikembalikan kepada manusia yang sudah bernilai, yang sudah berharga, yang sudah kembali mulia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah Bapa, Allah Putra sudah mengerjakan yang terbaik untuk manusia, memberikan kasih-Nya kepada manusia, apa yang kemudian bisa dikerjakan oleh manusia? Minggu yang lalu kita diajak untuk belajar bahwa ada satu karya Allah yang itu dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu hadirnya Roh Kudus atas manusia. Kalau kita perhatikan bacaan firman pada minggu yang lalu, semoga masih pada mengingat apa yang dikehendaki dari pewartaan bacaan itu. Bagaimana kita dipanggil untuk mau terlibat dalam pekerjaan karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah tadi. Allah Roh Kudus menyertai kita. Allah Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Allah Roh Kudus memberikan spirit, memberikan semangat kepada kita. Bacaan kita dari Injil merupakan satu panggilan, merupakan satu tugas yang Allah kehendaki supaya kita mengerjakan. Ketika Allah sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah selesai kepada kita, maka kita dipanggil untuk merespon kasih Allah itu. Untuk menunjukkan ini loh aku yang sudah diberi karya kekal oleh Allah Tritunggal, yaitu kasih yang luar biasa, manusia yang kembali dimuliakan, manusia yang kembali diberikan tempat terhormat. Dipanggil untuk apa, jemaat yang dikasihi Tuhan? Dikatakan di sini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan satu tugas yang mudah, dan tugas ini bukan hanya menjadi tugas pendeta yang memang ditabiskan untuk membaptiskan, atau tugas majelis yang memang sudah diteguhkan untuk melayani jemaat, untuk menjadi teladan, tetapi panggilan dan tugas ini adalah panggilan bagi kita semua. Kita diminta, kita diberi tugas oleh Allah untuk melakukan ini. Allah yang sudah mengasihi kita, Allah yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, meminta kepada kita, yuk wartakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Ketika kita menerima tugas ini, mungkin kita berpikir, abot, berat, apa bisa ya saya menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan? Lah wong menjadikan anak-anak saya untuk datang rajin sekolah minggu, untuk datang persekutuan, untuk ikut beribadah minggu di gereja saja susah. Lah kok saya diminta untuk menjadikan semua bangsa ini murid Kristus? Berat. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Ketika kita diberi mandat ini, ingat
kembali. Bahwa ada Roh Kudus yang sudah datang, memberikan kemampuan kepada kita, menolong kita, menyertai kita, memberi spirit kepada kita untuk bisa melakukan itu. Apakah kita harus kemudian keliling membawa Alkitab ini, kemudian kita membacakannya, membagikannya kepada setiap orang? Tidak. Atau Al-HP kita bacakan. Ini loh Yesus Kristus. Tidak. Semua itu bisa kita lakukan dari setiap kehidupan kita yang keluar dari diri kita, dari tutur kata kita, dari hasil pikiran kita, dari perbuatan kita, yang bisa menyatakan kasih Allah, kasih Kristus, dan itu bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika anak-anak kita boleh mendengar setiap lantunan suara kita, baik itu dari pujian yang kita lantunkan atau kata-kata yang menjadi berkat bagi mereka, itu akan mengundang anak-anak kita untuk datang. Ikut nyanyi, ikut terlibat dalam percakapan kita yang baik, yang mendatangkan berkat tadi. Atau saat kita mengajarkan kepada mereka, ini dengan Alkitab. Yuk kita mezbah keluarga. Yuk kita doa bersama setiap malam. Itu menjadi teladan, itu menjadi didikan yang mereka bisa merekamnya di otak mereka. Dan besok bisa menjadi berkat untuk mereka. Hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan. Datang ke gereja, datang ke persekutuan. Ibu, bapak mau kemana? Mau persekutuan dulu, ini kan hari Jumat, ada persekutuan rutin. Kalau yang keluarga muda, ini kan hari Sabtu, sebulan sekali ada persekutuan rutin. Yuk kalian ikut yuk, nyanyi bareng nanti di sana, ketemu saudara-saudaranya. Yang sekolah minggu, aku mau sekolah minggu, karena sekarang streaming sekolah minggunya macem-macem. Ada panggung boneka, ada cerita wayang, ada apapun. Tetapi di balik itu semua ada pewartaan tentang Kristus yang diajarkan. Kristus yang mengasihi, Kristus yang mengajarkan tentang kebaikan atau apapun. Nah, teladan-teladan itulah yang bisa menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi murid Kristus. Bagi tetangga kita, ketika kita bisa membangun kerukunan dengan mereka, seperti apa yang disampaikan di dalam petunjuk hidup baru tadi, membangun kerukunan, membangun kesehatian, kebersamaan, dan itu bisa dicontohkan di keluarga kita dulu. Suami istri rukun, orang tua anak rukun, dan ketika mereka keluar, membawa nilai-nilai kerukunan itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sekolah anak-anak kita bisa menciptakan kerukunan dengan teman-temannya, membangun relasi yang baik dengan guru dan siapapun. Dengan tetangga kita juga bisa menjadi teladan bagi mereka, menciptakan kerukunan. Kalau Bua datang, kita mungkin ya, datang, wah hawane ayem yo, rasanya pengen ketemu terus. Lah apa lagi sing disampaikan itu kata-kata sing marake ati kices. Gawe rukun awake dhewe. Nek awake dhewe ribut, Bua mesti ngelingke, ayo, ndak boleh ngrasani lho, begitu. Itu panggilan kita. Di tempat kantor kita juga bisa menjadi berkat bagi mereka, menciptakan kerukunan di lingkungan mereka, bekerja dengan rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak datang terlambat. Nah, ada banyak yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aplikasi dari firman Tuhan. Kitalah yang menjadi Alkitab yang terbuka. Tidak harus kita secara fisik membawa Alkitab, tetapi jadikan hidup kita ini Alkitab yang terbuka, yang bisa setiap orang membacanya, yang bisa setiap orang mengerti bahwa ada karya cinta kasih Allah yang sudah
tinggal diam dalam diri kita dan mewujud melalui hasil pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu yang diharapkan. Dan ketika itu bisa kita wujudkan, maka jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan mewujud. Mungkin tidak datang kepada kita, tapi mereka boleh datang ke gereja, datang kepada pendeta, kepada majelis dari sebuah gereja, dan meminta itu. Itu Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak susah, selama kita mau mengerjakannya. Segala talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, bisa kita wujudkan sebagai bentuk aplikasi kasih yang sudah kita rasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemampuan menyanyi, mari jadikan itu sebagai persembahan kasih. Kemampuan memasak yang enak, jadikan itu sebagai perwujudan kasih. Kemampuan untuk mengajar, jadikan itu sebagai perwujudan kasih. Sehingga para murid rindu kepada kita. Kalau aku diajar Ibu A, Bapak B, senang banget. Mereka akan datang terus. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Membagi kasih tanpa berhenti. Seperti itu. Allah sudah mengasihi kita dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mewujudkan karya kekal Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Tidak susah. Karena apa? Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih itu tinggal diam dalam diri kita. Karena melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk membagikan itu. Selamat membagi kasih sebagai karya kekal Allah Tritunggal kepada sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk terus membagi karya kekal Allah Tritunggal kepada sesama kami dan mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kami. Allah yang sudah mengasihi kami tanpa berkesudahan, kami boleh menjadikan kasih itu di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan, dan kami boleh membagikannya kepada pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, tetangga kami, teman kami bergereja, teman kami sekerja, atau siapapun yang Tuhan pertemukan kepada kami. Dan biarlah mereka boleh menyaksikan bahwa ada Kristus yang datang melalui kami. Roh Kudus sudah memimpin kami dalam hidup keseharian kami. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan sepanjang masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama memasuki acara persembahan dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang menjadi dasar persembahan pada saat ini adalah kita ambilkan dari surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan seiring dengan pujian dari Kidung Jemaat 396 bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Allah yang penuh kasih, jemaat-Mu mengucap syukur pada saat ini kami boleh bersama-sama mempersembahkan berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami tiap-tiap keluarga. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kerajaan-Mu di bumi. Ya Tuhan, kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, takut akan Tuhan, sehingga jemaat-Mu ini boleh, persembahan-Mu ini boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini yang telah Engkau izinkan, kami akan mengakhiri. Kiranya Tuhan menuntun kami setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah dan boleh kembali melakukan aktivitas kami masing-masing dengan penuh sukacita
dan penyertaan pimpinan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari gedung jemaat 427 bait 1 dan 2, pesuka menuturkan. Sudah menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bersama kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 185 bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski hina serta dilanda duka, harus
surga.